Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di kelas pelajaran apa, ayo? IPA. IPA. Oke, hari ini kita mau bahas babnya tentang apa? Ada yang tahu? Gerak dan gaya. Nah, kita hari ini belajar bab baru ya, namanya gerak dan gaya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, hari ini yang masuk Wawa, Puput, Rifat, Awang, dan Tangga. Oh, yang lain belum datang mungkin ya. Oke. Nah, kita belajar gerak dan gaya, tujuannya adalah supaya kita bisa nanti di akhir pembelajaran ini kita akan mempraktekkan konsep gaya dan gerak dengan membuat roket sederhana. Jadi di pertemuan nanti berikutnya kita akan membuat proyek roket sederhana. Gitu ya. Seru nggak kira-kira? Mau bahan-bahannya dari apa kira-kira roketnya? Botol? Boleh, apalagi kira-kira bahan roket? Dari kertas? Kertas, apalagi? Nanti kita lihat di sini, kita nanti di akhirnya kita akan membuat roket dari bahan korek api dan klip. Iya, tapi sebelum itu kita akan mempelajari tentang gerak, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan gaya. Dari istilah-istilah tersebut ada yang belum paham nggak? Tahu gerak itu apa? Apa itu gerak? Tahu. Apa itu? Perpindahan benda. Gerak, perpindahan benda. Apakah yang berpindah pasti bergerak? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau aku diam aja apakah aku bergerak? Tidak. Oke, nanti kita cek ya gerak itu apa. Kemudian perpindahan. Ada yang tahu perpindahan itu apa? Berpindah itu apa ya? Perpindahan barang dari suatu benda ke benda lain. Berarti apa yang berpindah? Bendanya. Bendanya atau posisinya? Posisinya. Ini tadi di dalam ruangan, kemudian berpindah di luar ruangan. Kecepatan. Ada yang tahu kecepatan? Apa? Sering dengar nggak kecepatan? Sering dengar, tapi tahu nggak kira-kira artinya kecepatan? Kalau kita naik sepeda motor itu loh, ngebut apa enggak? Nah itu hubungannya dengan kecepatan, cepat atau kita lambat. Ada kecepatan, ada percepatan. Apa ya percepatan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kita cari tahu ya. Yang kelima adalah tentang gaya. Apakah itu gaya? Dari kita mempelajari perubahan posisi tadi, otomatis kalian berjalan dari rumah ke PKBM ada waktu yang dibutuhkan nggak? Nah, tadi berangkat jam berapa? Nyampe jam berapa? Jam 7 sampai 7.30. Puput tadi berangkat jam berapa? 8. Berangkat jam setengah 8, nyampe PKBM jam? Jam setengah 8 di 10. Nah, jadi beda ya, ada yang 30 menit, ada yang 10 menit. Maka, nah kita bisa mengukur kecepatannya nih. Kecepatannya itu adalah perubahan posisinya, jaraknya dibagi lamanya waktu. Seperti itu ya. Berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi, hari ini kita mau melakukan percobaan perubahan posisi. Bagaimana sih perubahan posisi kecepatan? Nah, kita hari ini akan melakukan percobaan balapan berpindah posisi. Jadi di sini kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini bagi 2 kelompok ya. Yang kita akan adu posisi tempat duduk. Kita susun tempat duduknya. Kemudian dengan jarak yang berbeda-beda, berapa waktu yang diperlukan dan kira-kira berapa kecepatannya. Jadi kita mau membuktikan materi yang kita pelajari hari ini dengan kita melakukan percobaan. Oke, kita bagi kelompoknya ya. Bagaimana nih? Ada yang sebagai pembawa stopwatch atau jam, siapa yang mau? Rifat. Oke, berarti kelompoknya mau dibagi gimana? Wawa sama Puput satu kelompok. Awang sama Rangga satu kelompok. Oke. Kita butuh apa aja di sini? Kita susun ya kursinya. Kita susun 4 bangku dengan jarak berbeda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh seperti itu ya.
Kemudian kita jarak tempuh bangku pertama hingga bangku ketiga atau bangku terakhir. Kita hitung banyaknya langkah kaki yang diperlukan saat kalian dan teman adu bala. Nah, dihitung ya, nanti Rifat bagian hitung stopwatch-nya. Kemudian kita itu untuk mencari waktu, kemudian kita dapat kelajuan, berapa langkah kaki yang dilakukan dengan berapa jam yang diperlukan. Kita belajar mengikut kecepatan. Oke, siap? Kursi 1 ke kursi 2. Ada berapa langkah ya? Nah, kemudian nanti yang ada itu sama hitung waktunya berapa detik. Nanti bisa balik lagi, hitung langkah lagi dari kursi 1 ke kursi 3. Ada berapa langkah dan hitung waktunya. Nah, nanti di sini kita hitung kecepatannya. Lebih cepat siapa yang menang, kelompok 1 atau kelompok 2. Seperti itu ya. Paham? Oke. Nah, kelompoknya bawa sama Puput. Siapa yang mencatat dulu, siapa yang melangkah? Rangga sama Awang ya. Yang mau ini nanti Rifat bantuin hitung waktu di kelompok 2, saya baru hitung di kelompok 1. Oke, bisa kita mulai? Oke. Siapa yang nyatet? Bawa nyatet, yang nyatet Awang. Mulai sekarang. Oh, yang melangkah mana? 1 ke 2 dulu. Oke. Rifat sudah siap ya? Amati Mas Rangga, saya ngamati Puput. Siap ya? Mulai. Kursi 1 ke kursi 2. 1, 2, 3. Oke. Berapa langkah, Bu? 3, waktunya 3 detik. Di awal saya dicatat waktunya berapa detik? 3,10 ya. Oke. Lanjut lagi, balik lagi dari kursi 1 ke kursi 3. Yuk, udah siap? Mulai ya. 1, 2, 3. Lima detik. Kok kalian kok? Anda langkahnya gede-gede nggak apa-apa enggak? Oke? Siap ya? 1 ke 3 ya, langsung. Hah? Apa ini? Kursi 3 aja. Oh, langsung ke 3 aja. Ya, siap ya? Mulai. 1, 2, 3. Oke. Puput berapa langkah? 5, waktunya 4 detik. Rangga berapa langkah? Enggak, berapa langkah? 4 langkah. Kok sama? Oh, kamu 5 ya wes, udah. Lagi kecepatan. Oke, ini yang tadi siapa yang bagian melaporkan? Silakan hitung berapa kecepatan yang dilakukan oleh teman kalian. Yuk, yang petugas mencatat boleh dipresentasikan berapa kira-kira menghitung kecepatannya. Enak kamu yang Oh iya, saya yang bayar nggak kan enak. Enggak. Bisa? Rangga, sudah bisa mengerjakan tugasnya Rangga? Oh bisa. Rifat gimana Rifat? Guys. Yuk
Yuk, bagaimana cara menghitung kecepatannya? Hitung nggak? Tiga berapa? Tuh. Satuannya apa itu, Awang? Meter per second, Bu. Tadi kita pakai meter atau pakai langkah? Langkah per detik. Oke. 1 langkah per detik. Ini berarti 6 dibagi 4. Dari hasil yang diperoleh dua kelompok tadi, kira-kira yang menang banyak poin kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 di langkah kedua lebih cepat ya, karena dia 1,5, ini 1,2, di langkah ketiga 1. Nah, lebih cepat kelompok 2. Berarti yang lebih cepat kelompok 1 atau kelompok 2? 2. Kenapa kok kelompok 2 lebih cepat? Atas dasar apa? Karena langkahnya lebih besar. Langkahnya lebih besar dibandingkan Kelompok 1. kelompok 1. Oke, kemudian apa lagi yang mempengaruhi lagi kelompok 2 lebih unggul? Waktunya lebih sedikit, Bu. Waktunya yang dibutuhkan. Nah, yang ini butuh 4 detik, di kelompok 2 butuhnya 3 detik. Kemudian di sini 6 langkah, sama-sama 6, tapi nah ini ya, amati yang di kejadian kedua. Langkahnya sama-sama 6, tapi kenapa kelompok 2 bisa lebih menang? Waktunya lebih cepat, cuma berapa detik di kelompok 2? Kelompok 2 hanya 4 detik, sedangkan di kelompok 1 5 detik. Oke. Gimana pembelajaran hari ini, bisa paham? Kita sudah bisa memahami konsepnya perpindahan. Konsepnya apa lagi? Kecepatan, gerak, jarak, sama waktu. Jadi kecepatan itu dipengaruhi oleh apa? Waktu dan jarak. Jarak dan waktu. Semakin pendek waktunya, kecepatannya semakin tinggi. Semakin pendek jaraknya tapi waktunya sama, kecepatannya juga semakin. Waktunya sama-sama 5 detik nih, tapi jaraknya yang satu panjang, yang satu pendek. Berarti kecepatannya lebih besar yang mana? Lebih besar yang lebih panjang. Yang lebih pendek. Ya kan? Kan jaraknya lebih panjang, lebih besar yang jaraknya lebih pendek. Gitu ya, berarti kecepatan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Oke, hari ini pembelajarannya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan depan dengan eksperimen-eksperimen yang lebih seru. Jangan lupa hadir ya. Teman-temannya dikabari untuk hadir ke kelas di kesetaraan ini biar semakin ramai dan semakin seru belajarnya. Oke? Terima kasih banyak. Dadah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salah ya? Wassalamualaikum.